Halo manusia makhluk bumi ciptaan Tuhan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang lagi viralnya akhir-akhir ini, yaitu The Menu tahun 2022. Film ini bercerita tentang pengalaman fine dining atau pengalaman makan di suatu restoran mewah yang diselenggarakan secara formal. Fine dining biasanya hanya dirasakan oleh orang-orang kaya saja, kaya raya. Sedangkan orang kaya saya baru tahu rasanya ketika menonton film ini. Namun yang saya lihat, fine dining yang ditampilkan oleh film ini tampak mengerikan karena di dalamnya banyak unsur balas dendam dan kemarahan yang berujung maut, sehingga saya sekarang mulai tidak sabar untuk membahasnya kepada teman-teman semua. Maka dari itu, panaskan kopi, duduklah dengan santai, nggak perlu makan popcorn karena saya tahu Anda akan sulit untuk mencarinya. Lanjut. Di awal film kita diperlihatkan dengan sepasang kekasih, yaitu Margot dan Tyler. Margot adalah seorang wanita biasa yang bisa dibilang beruntung karena bisa mendapatkan seorang pria kaya raya, yaitu Tyler. Dan kini mereka berdua sedang menunggu kapal yang akan berlayar ke Pulau Hawthorne, tempat restoran eksklusif itu berada. Namun tak hanya mereka berdua saja, di sana juga tampak beberapa orang kaya lainnya, yaitu seorang kritikus makanan bernama Lillian dan editornya bernama Ted. Pasangan kaya raya, Richard dan Anne. Bintang film terkenal bernama George dan asistennya yang bernama Felicity, serta 3 orang pebisnis sukses yang bernama Soren, Dave, dan Bryce. Jadi total yang ikut dalam acara fine dining ini berjumlah 11 orang, dan setiap orangnya harus membayar $1.250 Amerika atau senilai $18.750.000 untuk satu malam saja. Hawthorne, all aboard! Pada saat di dalam kapal, Tyler yang juga merupakan seorang kritikus makanan, ia langsung memotret makanan pertamanya di sana dan mengoceh tentang betapa takjubnya ia terhadap karya seni makanan yang disediakan pada saat perjalanan ke pulau tersebut. It's the balance of the products. You need the mouthfeel of it. Sesampainya di Pulau Hawthorne, seluruh pengunjung disambut oleh seorang pelayan yang bernama Elsa. Lalu ia mendata satu persatu tamu yang telah melakukan reservasi, namun ternyata nama Margot tidak termasuk di dalam daftar tamu di sana. Hal ini terjadi disebabkan karena Tyler baru saja putus dengan wanita yang sebelumnya sudah ia ajak untuk menghadiri fine dining di sini. Dan kini Margot lah yang menjadi pengganti wanita tersebut. Paham? Lanjut. Setelah itu, Elsa juga mengajak para tamu untuk berkeliling sambil memperkenalkan suatu tempat perkembangbiakan bahan-bahan berkualitas yang nantinya akan diolah oleh para chef untuk dijadikan makanan. Lalu di sana juga tampak rumah pribadi yang dihuni oleh kepala chef. Namun tidak ada yang boleh memasuki kawasan tersebut, bahkan stafnya sendiri. Can we see that? Singkat cerita, acara fine dining pun akhirnya dimulai. Semua tamu dipersilahkan untuk duduk di tempat yang telah disiapkan. Lalu Elsa juga menjelaskan bahwa ia melarang seluruh tamunya untuk memotret setiap makanan yang disediakan, namun tetap memperbolehkan untuk mengamati chef yang sedang memasak secara langsung. But please do not photograph. Do you make that with a Paco jet? Setelah itu, kita diperkenalkan dengan seorang pengelola sekaligus kepala chef yang bernama Julian Slowik. Ia yang bertanggung jawab untuk memperkenalkan setiap menu yang akan disuguhkan sekaligus menyampaikan sedikit pesan di balik setiap menu tersebut. Welcome to Hawthorne. You will ingest fat, various plants and animals, and at times entire. Tyler adalah penggemar berat Chef Julian. Tentu saja ia merasa terharu bisa menikmati hidangan di sana dan mampu memahami setiap pesan yang ingin Chef Julian sampaikan dengan cepat. Our first course. Sedangkan Margot sendiri sebenarnya hanyalah orang biasa yang hanya sekedar ikut dan menemani Tyler di sana. Sehingga bisa disimpulkan jika tujuan dari Margot tentu saja agar bisa makan enak dengan gratis karena yang membayarnya adalah Tyler. Namun karena menu fine dining yang dihidangkan kebanyakan dalam porsi kecil, sehingga Margot tidak terlalu berselera untuk memakannya. You're paying him to serve you. Doesn't really matter, just eat your rock. And to pair?
Ternyata selain Margot, para tamu yang lain rupanya juga merasakan hal yang sama. Mereka sedikit kecewa karena sudah memasang ekspektasi yang terlalu tinggi, namun nyatanya menu yang disuguhkan tidak seenak itu, dan bahkan dianggap biasa saja. Apalagi saat Chef Julian menyuguhkan beberapa titik selai saja ke sebuah piring tanpa adanya roti. Bread. Chef Julian berkata bahwa roti adalah makanan kalangan untuk orang miskin pada zaman dahulu. Maka dari itu Chef Julian tidak mungkin menyuguhkan makanan orang miskin untuk tamunya yang sangat luar biasa di sana. Wow, he's not kidding. Not gonna serve bread at a restaurant known for... I mean, it's a little outrageous, isn't it? Is everything to your liking, sir? Oh, well, actually... You will eat less than you desire and more. Next course is called... Pada menu selanjutnya, Chef Julian menyuguhkan hidangan paha ayam yang ditusuk dengan gunting. Menu itu ia namakan memori karena terlahir dari kenangannya di masa kecil, di mana dahulu Chef Julian pernah menusuk paha ayahnya sendiri karena ia selalu pulang dalam keadaan yang mabuk dan sering menyiksa ibunya. I finally had to stab him in the thigh with kitchen house smoked breast chicken thigh al pastor. Para tamu pun mulai menyadari dari menu satu ke menu berikutnya malah semakin aneh. Karena tidak cuma itu saja, Chef Julian juga menghidangkan menu tortilla yang memiliki gambar aib dari para tamunya sendiri. What the fuck? These are tortillas, which contain Echo Bright's tax records and other documents show. Berarti, sebelum acara dimulai, para chef dan para staf resto itu pasti sudah mencari tahu seluk-beluk dari tamunya yang akan hadir di malam itu. Margot yang semakin kesal pun berniat ingin pergi dari restoran itu. Namun sayangnya, ia tidak diperbolehkan dan akhirnya ia memilih untuk menenangkan diri di dalam toilet sambil menghisap sebatang rokok. Tak lama kemudian, Margot didatangi oleh Chef Julian yang bertanya kepadanya secara langsung akibat Margot yang tidak menyantap hidangannya. That wounds me. Dengan terkesan tidak peduli, Margot pun langsung menjawab bahwa ia tidak suka dengan semua menu yang disuguhkan oleh Chef Julian. Lalu Margot pun pergi sebelum menghabiskan satu batang rokok yang ia hisap tadi. Setelah itu kita diperkenalkan dengan Jeremy, yaitu anggota Chef Julian yang berbakat dan terbilang patuh kepadanya. He's good. Correct, Jeremy. Chef Julian berkata bahwa Jeremy memiliki banyak tekanan dalam hidupnya, sama seperti dirinya dahulu waktu ia seusia Jeremy. Walaupun para kritikus dan pelanggan puas terhadap masakannya, tetapi ia tetap merasakan jika hidupnya selalu dalam kekacauan karena ia selalu berusaha untuk menyenangkan orang asing tanpa memikirkan dirinya sendiri. Setelah itu, Chef Julian mulai mencium Jeremy seperti memberikan salam perpisahan untuknya hingga akhirnya. Ladies and gentlemen, your fourth course. Ya, itulah pembukaan untuk hidangan yang diberi dengan nama kekacauan. Ciptaan Jeremy, sang penghancur kepala sendiri. What the fuck? Is this real? What is... He just fucking shot himself, okay? It looked very real. Setelah menyaksikan pertunjukan Jeremy bunuh diri, nafsu makan dari para tamu pastinya semakin menguatkan. Lalu Richard yang salah satu dari tamu menjadi takut dan ingin pergi secepatnya dari sana. Namun ia harus dihadang oleh para penjaga di sana hingga akhirnya ia harus menerima karena sekarang tangan kirinya sudah tidak memiliki jari manis lagi. Semua tamu yang ada di sana menjadi sangat ketakutan. Namun Tyler masih tetap santai dengan ekspresi kagumnya dengan konsep yang diciptakan oleh restoran tersebut. Dan ia tampak seperti seorang psikopat yang masih pelongo-pelongo di tengah suasana yang mencekam. Tak lama kemudian, akibat Margot yang keberadaannya di sana sebagai tamu pengganti, Chef Julian dengan terang-terangan berkata kepadanya bahwa segala yang ditampilkan sudah dirancang sebelumnya. Dan pada malam ini, semuanya akan mati. We're all gonna die tonight. Isn't that right? It's arbitrary. It's not arbitrary. Nothing in this. Setelah itu, sebelum menu selanjutnya dihidangkan, Chef Julian menyuguhkan sebuah pertunjukan yang sangat seru. Ia memperlihatkan kepada seluruh tamunya di sana, yaitu investor terbesar di pulau itu yang akan ditenggelamkan ke tengah laut. Shit.
Hey, how do we stop this, man? Okay? You open through. Hal itu dilakukan karena si investor berniat memecat Chef Julian dan para stafnya. Maka dari itu, Chef Julian dan para stafnya membalas perbuatannya itu dengan cara tersebut. This is fucking insane. I said, listen. And do you hear it? Do you hear that silence? Kini Margot akhirnya mengaku kepada Chef Julian bahwa ia sebenarnya adalah seorang wanita panggilan dan ia bernama Erin. Sebelumnya ia juga pernah disewa oleh Richard, namun kini ia disewa oleh Tyler untuk menemaninya fine dining pada malam ini. Do you enjoy providing your service? He told me to agree with everything he said and continue eye contact. Setelah mendengar itu, Chef Julian tampak simpati kepadanya dan seperti merasakan apa yang dirasakan oleh Margot karena mereka berdua sama-sama bekerja dalam memberikan layanan kepada seseorang. Namun pelanggan kadang-kadang tidak menghargainya. Yours. One does miss that feeling. Ladies and gentlemen, for our next course. Please, come on, sir. Setelah itu, hidangan selanjutnya pun akan dimulai. Dan untuk menu kali ini, Chef Julian menyerahkan posisinya pada seorang asisten chef yang bernama Catherine. Dengan santai, Chef Catherine menjelaskan bahwa menu kali ini terinspirasi dari pengalamannya yang pernah hampir diperkosa oleh Chef Julian. Dan menu tersebut, ia beri nama dengan kebodohan manusia. Pada momen itulah, ia membalaskan dendamnya dengan menancapkan gunting di kaki kiri Chef Julian. Setelah kejadian itu, Chef Julian kembali mempersilahkan para tamu lelaki untuk melarikan diri. Sedangkan tamu wanita akan menikmati hidangan yang akan disajikan oleh Chef Catherine bersamanya di dalam restoran. Setelah 45 detik para tamu lelaki tadi melarikan diri, para staf resto mulai mengejar dan akhirnya menangkap mereka semua. Lalu ia dikembalikan ke dalam restoran dalam keadaan yang beraneka ragam. Setelah itu, sebelum hidangan selanjutnya disuguhkan, Chef Julian mendekati Tyler karena Tyler memiliki respon paling positif dibandingkan tamu yang lainnya. Be the greatest menu ever created. Chef Julian mengungkap bahwa Tyler sebenarnya telah diundang secara pribadi dan sudah mengetahui bahwa acara ini akan berakhir dengan kematian pada semua orang. Maka dari itu Tyler sengaja menyewa layanan Margot dan langsung memutuskan mantan kekasihnya karena ia tidak ingin mantan kekasihnya mati bersamanya. So you brought... You're a cook. Cooks belong in... Akibat perbuatannya itu, Chef Julian pun sengaja mempermalukan Tyler dengan cara memaksanya memasak lalu menghina masakannya. Shit, would you like some shit? There's a new dicing method. Disinilah bisa kita lihat jika seorang kritikus yang ahli belum tentu bisa memasak dengan sempurna. Jangankan sempurna, memasak biasa saja dia gugup. Wow. Bad. Hingga akhirnya Tyler merasa terburuk dan memutuskan untuk bunuh diri pada saat itu juga. Setelah itu, Chef Julian meminta Margot untuk pergi mengambil panci besar dan kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Margot untuk menyelinap ke rumah Chef Julian. Di mana katanya rumah Chef Julian tidak boleh dimasuki oleh orang lain termasuk stafnya sendiri. Setibanya di dalam rumah tersebut, Margot tiba-tiba diserang oleh Elsa yang telah mengikutinya dari tadi hingga terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Trust me, I have no... Off the barrel, I didn't forget. Sayangnya Elsa tak sengaja terbunuh oleh Margot pada saat itu. Setelah itu Margot memasuki kamar Chef Julian dan di sana ia melihat clipping koran tentang kehidupan masa lalu Chef Julian yang bekerja di sebuah restoran cepat saji. Selain itu, di sana Margot juga menemukan radio komunikasi dan langsung ia gunakan untuk meminta bantuan kepada petugas pantai. Hello?
Setelah tong besar itu dibawa oleh Margot ke dalam resto, tak lama kemudian seorang petugas pantai benar-benar datang ke restoran tersebut dan langsung membuat Chef Julian serta staf-stafnya menjadi panik karena harus membersihkan semuanya sebelum petugas itu melihatnya. What? What are you doing? Pada saat petugas itu masuk, ia menjadi heran karena melihat keadaan di dalam itu tampak baik-baik saja. Namun petugas itu malah dikagetkan karena di sana terdapat artis bintang film yaitu George di sana. Maka dari itu ia pun langsung meminta tanda tangan George pada saat itu juga. Thank you so much. I'll be leaving now. Ketika dilihat, ternyata kertas itu bertuliskan permintaan tolong dari George. Maka dari itu petugas itu langsung menodongkan pistolnya ke arah Chef Julian. Namun tiba-tiba Everyone, back where you sit down. All these other fuckers are with him too, sir. Watch out. No. ternyata petugas pantai itu adalah seorang chef yang sedang menyamar, dan ini sangatlah memplotiskan sekali. Said, I don't like your food, and I would like to send... Karena sudah tidak ada jalan keluar lagi, Margot pun nekat mengatakan bahwa ia tidak suka dengan masakan Chef Julian karena porsinya terlalu kecil, sedangkan ia dari tadi sangatlah lapar. Dan masakan Chef Julian juga tidak terasa enak karena tidak dibuat dengan cinta. It tastes like it was made with no love. Mendengar hal itu, Chef Julian pun bertanya kepadanya tentang makanan apa yang ia inginkan. You know what I'd really like? Lalu Margot pun menjawab jika ia menginginkan burger keju yang benar-benar burger. Dan ia meminta kepada Chef Julian untuk membuatkannya burger keju tradisional dan jangan diberi kemewahan sedikit pun. Chef Julian yang sedang membuatkan pesanan untuk Margot tampak terharu dengan permintaan tersebut. Karena dengan membuat burger, ia menjadi teringat akan pekerjaan lamanya, di mana pada saat itu ia bekerja dengan sepenuh hati. Dan kini, Chef Julian menyelesaikan pesanan itu dengan sepenuh hatinya juga. Pada gigitan pertama, Margot langsung memuji burger tersebut lalu bertanya apakah sisa burger yang belum ia makan boleh dibawa pulang. Can I get the rest to go? Dengan senang hati, Chef Julian pun langsung membungkuskan makanan untuk Margot dan memberikannya bingkisan serta mengizinkannya pergi secepatnya dari sana. Thank you for dining at Hawthorne. Everything. Sedangkan para tamu yang tersisa di restoran itu langsung disuguhkan hidangan penutup dengan remahan biskuit serta alkohol yang ditumpahkan ke lantai. Lalu para tamu dipakaikan juga jubah kecil yang terbuat dari marshmallow dan juga dipakaikan topi yang terbuat dari coklat. Namun para tamu di sana tampak pasrah dengan keadaan tersebut dan tidak melawan sedikit pun. And now our final dessert course is a unethically sourced chocolate and gelatin. Setelah keluar dari restoran itu, Margot akhirnya menemukan kapal kecil dan langsung menggunakannya untuk kabur dari pulau tersebut. Sedangkan di restoran, Chef Julian sedang menggenggam sebuah bara panas, lalu menjatuhkan bara tersebut ke lantai restoran itu dan akhirnya... Margot yang baru saja tiba di pelabuhan langsung dikagetkan karena dari kejauhan ia melihat ledakan dari restoran tersebut. Lalu Margot yang duduk di kap kapal langsung memakan burger yang telah ia bungkus tadi, dan setelah itu Margot bersiap-siap untuk segera pulang karena filmnya sudah tamat. Film ini menjelaskan tentang keadaan yang dialami oleh seorang chef yang memiliki tanggung jawab untuk selalu memenuhi kepuasan pelanggannya. Meskipun ia sudah berusaha dengan segala cara, sayangnya banyak dari pelanggan yang tidak mengapresiasi karyanya dan malah fokus pada kekurangan serta kritikan pada masakannya. Makanya ketika Margot memesan sebuah burger keju biasa dan memberikan uang tip untuknya, Chef Julian tampak sangat terharu. Walaupun nominalnya terbilang kecil, tetapi itu adalah suatu penghargaan dari orang biasa yang menilai karyanya dari hati. Namun bagaimanapun, apa yang telah dilakukan oleh Chef Julian juga tidak bisa dibenarkan. Sepatah kata dari saya, uang bisa membeli perhatian, tapi bukan ketulusan. Yang sepele bagimu, bisa berarti segalanya bagi orang lain. Maka dari itu, hargailah. Oke lah, saya Adriano Jordiano numero 1 mengucapkan salam masakan Padang untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Bye-bye. Terima kasih.
Bam buah cie.